Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online, sebuah media pembelajaran secara digital ya, di mana Anda bisa mengakses video-video pembelajaran melalui website Anda, melalui laptop Anda ya, atau melalui smartphone Anda ya. Belajar di era digital. Nah, kali ini kita akan bicarakan sebuah tema yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni bagaimana membangun communication skills yang produktif, ya, atau developing productive communication skills. Ini sebuah tema yang sangat penting karena kita hidup ini ya, selain tidur ya, sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu kelihatannya didominasi oleh komunikasi ya. Baik komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis ataupun komunikasi bahasa tubuh ya. Jadi kalau kita perhatikan komunikasi ini mungkin mayoritas dari kehidupan interaksi kita itu didominasi oleh apa yang disebut sebagai komunikasi. Komunikasi dua arah, komunikasi antara berbagai orang ya, atau one on one atau one to many gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membedah materi communication skills dengan komprehensif ya. Jadi dalam materi yang sudah bisa Anda lihat ya di depan slide Anda ya, ada beberapa isi materi yang akan kita coba elaborasi ya. Yang pertama kita akan membedah mengenai 3 pilar komunikasi. Apa itu bahasa verbal, bahasa vokal, dan bahasa visual. Kemudian kita akan bicara mengenai prinsip dasar dalam berkomunikasi, trilogi komunikasi yang efektif. Kemudian kita juga akan elaborasi 7 prinsip komunikasi yang produktif. Kemudian mengembangkan active listening skills, dan strategi mendengarkan umpan balik atau kritik dari rekan kerja atau dari atasan Anda. Jadi itulah beberapa materi yang akan kita coba bedah ya dalam video online kali ini. Ya, mari kita langsung saja ya buka di slide berikutnya ya. Kita mulai ya. Jadi ada sebuah riset yang mengatakan bahwa 70% kesalahan di dunia kerja itu adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Ya. Jadi betapa besarnya peran komunikasi ya. Sering terjadi konflik ya antara Anda dengan rekan kerja Anda, atau kegagalan koordinasi, itu sering itu ya. Implementasinya macet karena komunikasinya buruk, antar divisinya perang gitu ya. Berbagai perusahaan di dunia mengalami kegagalan inovasi karena seringkali terjadi karena kegagalan komunikasi antar divisinya. Ya. Saya sudah berkali-kali cerita mengenai bagaimana Sony berkali-kali mengalami keterlambatan dalam inovasi produk karena divisi televisi, divisi audio, divisi layar itu komunikasinya tidak smooth. Ada rantai birokrasi sehingga mereka tersalip oleh kompetitor-kompetitor yang baru yang lebih kecil, yang lebih lincah. Ya. Di Indonesia juga kita menyaksikan berkali-kali ya, mungkin ada berbagai fenomena di mana terjadi keterlambatan proses pembangunan misalnya, karena kegagalan komunikasi. Koordinasi ya, koordinasi itu kata yang sangat simpel tapi impact-nya sangat luar biasa. Dan kegagalan koordinasi itu sumbernya ya karena komunikasinya buruk. Ya. Komunikasinya tidak tertata dengan baik. Sama mas ya, Anda mungkin di kantor Anda pernah menemui sebuah konflik ya, bermula karena komunikasi ya. Komunikasinya menyinggung perasaan, atau komunikasinya tidak pas, atau terjadi perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan dialog, gitu ya. Saling mempertahankan pendapat dengan ngotot gitu ya, dengan ngeyel gitu ya. Sehingga ketika kita tidak setuju saling menjegal ya idenya orang lain. Itu salah satu contoh kegagalan komunikasi. Nah, di dalam slide berikutnya saya menunjukkan mengenai apa yang kita sebut sebagai 3 elemen komunikasi ya, verbal, vokal, dan visual. Ya, jadi komunikasi itu sebenarnya terdiri dari verbal mas ya, pesan yang kita sampaikan, pesan yang kita kirimkan, kontennya mas, ya kontennya. Kemudian bahasa vokalnya, suara yang kita sampaikan, ini seperti saya suaranya ya kadang-kadang menggelegar, ya, menggebu-gebu ya supaya Anda selalu bersemangat gitu ya. Ada juga orang yang suaranya mungkin pelan gitu ya, atau lirih gitu ya, seperti seorang yang tidak begitu percaya diri gitu ya. Itu bisa kita lihat mas ya, orang yang percaya diri sama tidak percaya diri itu hanya bisa dilihat dari vokalnya ya. Kalau vokalnya lantang,
menggelegar gitu ya. Itu pertanda mungkin orang itu pede gitu ya Mas ya. Tapi kalau suaranya itu takut-takut, malu-malu, itu pertanda bahwa dia itu mungkin mengalami kegoncangan dalam perasaannya ya, mengalami rasa percaya diri yang tidak begitu bagus. Kemudian berikutnya bahasa visual nih Mas, bahasa tubuh. Ya, Anda bisa menyaksikan saya mungkin ya, bahasa tubuhnya santai atau tegang ya. Body language Mas, ya, banyak orang mengatakan bahwa bahasa tubuh itu punya peran yang penting. Ya, sebuah studi mengatakan cara Anda berjalan saja menunjukkan kepribadian Anda atau menunjukkan keyakinan Anda. Ya. Kalau Anda ketika berjalan tegak gitu ya, melihat ke depan gitu ya dengan tegas, itu menunjukkan bahwa Anda mungkin optimis ya, optimis dengan masa depan Anda. Sebaliknya kalau Anda berjalan dengan loyo, longlai gitu ya, menandakan bahwa Anda galau dengan masa depan Anda Mas ya, ragu dengan masa depan Anda, pesimis ya. Sama ketika Anda kerja, ya meeting, bersemangat, ya mendengarkan pembicara dengan penuh perhatian, itu tandanya Anda antusias. Dan antusiasme itu bisa membuat otak Anda menjadi lebih banyak menyerap ilmu, Mas. Kalau Anda antusias itu ilmu yang terserap di otak Anda itu jauh lebih cepat dibanding kalau Anda keadaannya itu bete gitu ya. Itu studi menunjukkan seperti itu, Mas. Ya, studi neurologi mengatakan kalau Anda sedang meeting, Andanya bete itu ilmu atau informasi dalam meeting itu tidak masuk di kepala Anda. Sebaliknya kalau Anda antusias, itu informasi akan masuk cepat ke sel-sel otak Anda. Ya tadi sama ya, ketika Anda meeting, Anda loyo gitu ya, ngantuk ya, mungkin tadi malam nonton Liga Champions secara langsung gitu ya, di kantor ngantuk gitu ya. Itu bahasa tubuh yang tidak bersemangat. Ya, bisa menular itu Mas. Ya, menular sehingga Anda menjadi tidak afdol juga. Nah, jadi ini Mas ya, verbal, vokal, dan visual ini penting ya. Tiga-tiganya harus kita kombinasikan supaya bisa menghasilkan komunikasi yang kredibel, ya, yang maknyus. Ya. Nah, saya mau cerita ini, ada sebuah cerita yang menarik tentang bagaimana sebuah proses vokal sama verbal itu bisa menyebabkan bencana, Mas ya. Betapa kalau kita tidak hati-hati melakukan komunikasi dengan pas, dengan pesan yang oke, dengan vokal yang oke, bisa menimbulkan malapetaka. Ya, kisah ini dimulai dari sebuah pagi ya, di Bandara John F. Kennedy. Ya. Di atas Bandara John F. Kennedy itu banyak pesawat yang mau turun, Mas. Bandara John F. Kennedy di New York itu salah satu bandara yang paling padat di dunia. Ada puluhan pesawat yang antri mau turun. Ya, banyak itu seperti di Bandara Soekarno-Hatta juga sering seperti itu sekarang Mas ya. Banyak pesawat yang antri mau turun. Nah, salah satu pesawatnya itu milik Colombian Air ya. Ini peristiwanya terjadi di tahun 90 Mas ya. Pesawat Colombian Air ini juga disuruh antri Mas, suruh muter-muter. Karena menunggu runway-nya itu kosong. Nah, celakanya pesawat ini sudah mau kehabisan bensin Mas, kehabisan aftur ya. Jadi kalau dia suruh muter-muter terlalu lama bisa kolaps gitu ya. Karena habis afturnya. Nah, pilotnya bilang, nah ini Mas, ini pilotnya itu mengatakan sebuah pesan yang kemudian menciptakan malapetaka ya. Dan vokalnya tidak pas ya. Jadi pilotnya mengatakan aftur kami sudah dalam keadaan minimum. Ya, dalam keadaan minimum. Dan dia mengatakan itu dengan nada suara yang tidak takut, Mas. Nada suara yang biasa-biasa saja. Sehingga petugas di menara udara ya, air traffic controller ya, menara udaranya itu merespon ucapan si pilot ini dengan tidak ada nada urgensi ya. Dan dia bilangnya afturnya minimal. Ya. Kalau dalam bahasa penerbangan, ketika Anda dalam keadaan emergensi itu mestinya Anda mengatakan pesannya adalah aftur kami sudah dalam keadaan emergensi. Tolong kami segera diprioritaskan. Nah, pilotnya itu tidak mengatakan seperti itu, Mas. Pilotnya hanya mengatakan aftur kami minimal, tolong kami segera bisa turun, bisa landing. Nah, inilah ya namanya pesan dan vokal itu bisa membuat persepsi yang berbeda. Petugas di menara kontrolnya mempersepsikan bahasa itu, bahasa bahwa afturnya minimal, dan ngomongnya, pilotnya itu ngomongnya ketika diinvestigasi memang tidak ada nada kepanikan, Mas. Tidak ada nada kepanikan, tidak ada nada kecemasan, ngomongnya itu biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya keadaannya sangat kritis ya, sudah sangat tipis afturnya,
Sehingga investigasi mengatakan sebaiknya, mestinya pilotnya mengatakan afternya sudah dalam keadaan emergency. Afternya sudah dalam keadaan emergency. Nah, tapi pilotnya tidak mengatakan itu. Pilotnya hanya mengatakan afternya dalam keadaan minimum. Sudah dalam batas minimum. Tolong kami segera diberi tempat untuk landing. Dan ngomongnya tidak juga cemas, Mas. Sehingga si petugas menara kontrol ini menganggap bahwa itu biasa-biasa saja. Akhirnya ya tidak diberi kesempatan untuk landing, Mas. Karena petugasnya mempersepsikan bahasa pilotnya itu bahwa afternya masih lumayan oke ya, minimum, memang minimum, tapi tidak emergensi. Dan yang kedua, cara ngomong pilotnya itu tidak menunjukkan kepanikan. Sehingga belum juga diberi kesempatan untuk landing, Mas. Disuruh antri satu lagi. Begitu dia sudah mau turun, tidak cukup, Mas. Ya. Pesawatnya jatuh. Menewaskan semua penumpangnya. Ya. Ada ratusan orang. Ya, jadi petugas kontrolnya terkejut ya, kenapa pesawat itu jatuh ya. Setelah diinvestigasi seperti itu, Mas ya. Jadi di rekaman recordernya itu memang pesannya itu tidak emergensi, hanya minimum. Dan yang tidak kalah pentingnya, pilotnya vokalnya tidak menunjukkan rasa kecemasan. Nah ini juga ketika diinvestigasi lebih jauh, kenapa pilotnya kok tidak panik? Karena justru pilotnya ingin menunjukkan bahwa dalam situasi darurat pun dirinya tetap tenang ya. Karena dalam sebuah industri pesawat terbang itu memang ketika Anda mengatakan sesuatu kepada petugas menara dengan nada kepanikan, itu malah Anda dianggap tidak berpengalaman. Nah, karena pilotnya Colombian Air ini ingin dianggap berpengalaman, ingin dianggap cool, dia ngomongnya nadanya tidak panik, Mas ya. Vokalnya biasa-biasa saja. Padahal keadaan saat itu sangat genting, sangat genting. Ya, sehingga vokalnya mestinya juga menunjukkan kegentingan. Nah, peristiwa jatuhnya Colombian Air ini menunjukkan betapa kita bisa belajar dari dua hal ya. Pesannya, ketika Anda menyampaikan komunikasi yang pesannya salah, ditafsirkan dengan salah, bisa menimbulkan petaka. Ya. Mestinya ngomongnya emergency, ngomongnya hanya minimum. Ya. Hanya katanya berbeda cuma satu ya. After kami minimum. Bukan after kami emergency, itu kan bedanya hanya kata minimum dan emergency. Tapi satu kata itu membuat petaka ratusan orang meninggal dunia ya. Yang kedua tadi vokalnya dalam keadaan sangat genting pun pilotnya seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya, seolah-olah lancar-lancar saja. Ya. Jadi itulah Mas ya, saya cerita ini hanya ingin menunjukkan bahwa ketika kita punya pesan yang tidak pas, ketika kita menyampaikan pesan itu dengan vokal yang tidak pas, tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan situasinya, bisa menyebabkan tragedi. Nah, saya rasa kisah seperti ini mungkin sering terjadi ya di kantor Anda ya. Nanti saya akan ceritakan berbagai kisah lainnya. Jadi itu Mas ya, sehingga ketika kita mau komunikasi itu memang sebaiknya kita elaborasikan tiga hal ya tadi ya. Verbalnya, pesannya itu pas, vokalnya ya, suaranya oke, nada suaranya, intonasinya, kemudian visualnya, bahasa tubuhnya. Ya. Bahasa tubuhnya juga mendukung. Ya, pergerakan tangannya itu pas, ya, sehingga menciptakan komunikasi yang excellent. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya.